Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang anggaran induk perusahaan dagang. Pada kesempatan ini kita akan membuat anggaran kas. Eh, jadi anggaran kas, menyusun anggaran kas itu ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, anggaran kas itu bisa dibuat data tahunan, ya, bisa juga dibuat data bulanan. Nah, pada kesempatan kali ini anggaran kasnya dibuat dalam bentuk data bulanan. Artinya per bulan kita hitung berapa nilai pengeluaran kasnya, penerimaan kasnya, dan data pengeluaran kasnya. Misalnya kita lihat dulu di bulan Januari. Di sini angkanya 1.100.000. 1.100.000 ini diperoleh dari saldo awal kas yang ada di neraca. Sini cashnya 1.100.000. Ini kita masukkan di anggaran kas. Ya. Saldo awal kas 1.100.000. Kemudian berikutnya adalah penerimaan. Kita hitung penerimaan-penerimaan apa saja. Jadi kalau penerimaan dalam konteks anggaran kas adalah seluruh penerimaan yang sifatnya tunai. Nah, penerimaan yang sifatnya tunai ada penerimaan dari kegiatan operasional perusahaan atau dari aktivitas penjualan perusahaan. Namun biasanya juga ada perusahaan yang selain dari aktivitas penjualannya juga ada penerimaan lain-lain. Jadi apabila ada penerimaan lain-lain, kita buatkan lagi satu baris ya untuk baris penerimaan lain-lain. Nah, kebetulan di kasus yang kita bahas ini penerimaannya hanya satu, yaitu penerimaan dari penjualan secara tunai. Kebetulan nilainya 4.600.000. Ini diperoleh dari anggaran penerimaan kas di tabel 1.2. Ini ada, tabel 1.2 di sini 4.600.000. Ini adalah total penerimaan selama bulan Januari. Kita masukkan di sini nilainya sama dengan 4.600.000. Sehingga total kas tersedia sebesar 5.700.000. Nah, begitu selesai semua menghitung kas tersedia, baik saldo awal kas ditambah dengan penerimaan kas, maka langkah berikutnya itu adalah menghitung pengeluaran kasnya. Nah, misalnya di sini poin pertama pengeluaran kas itu untuk membeli barang dagang dengan nilai 4.270. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda bertanya 4.270 itu diperoleh dari mana? Maka karena ini konteksnya adalah barang dagang, maka kita harus kembali ke anggaran pembelian barang dagang di tabel 1.3. Kita lihat dulu tabel 1.3. Nah, di sini di bulan Januari total pembeliannya itu sebesar Rp5.180.000. Oke. Nah, namun kan di sini tidak semua dalam bentuk tunai, akan tetapi ada dalam bentuk kredit, ada dalam bentuk tunai. Supaya lebih memudahkan pemahaman, kita kembali dulu ke asumsi soal atau kasus yang kita bedah pada kesempatan kali ini. Misalnya di poin ketiga di sini ada keterangan bahwa pembelian barang dagang 50% tunai, sisanya adalah kredit dibayar pada bulan berikutnya. Oke. Sekarang kita lihat datanya. Di bulan Desember ya, saya mulai bahwa pembelian perusahaan itu totalnya 3.360.000. Nah, inilah yang kemudian dikalikan dengan 50%. Ya. Jadi 3.360 itu kita kalikan dengan 50%. Di sini ada angka 0,5. Itu kita kalikan ya. Maka hasilnya sama dengan 1.680.000. Ya, bisa kita lihat misalnya angkanya di sini ya, 3.060 kita kalikan dengan 50% atau 0,5, maka hasilnya 1.680.000. Nah,
Di sini ada keterangan, jadi ada Januari, Februari, Maret, dan April. Ini adalah keterangan penerimaan kasnya. Tadi di Januari penerimaan kasnya 4.270.000. Angka ini itu diperoleh dari kan yang di bulan Januari pembelian tunainya itu hanya 2.590.000. Dari mana diperoleh? Dari pembelian barang dagang yang nilainya 5.180.000, itu kita kalikan dengan 50% tunainya, atau sama dengan 2.590.000. Tapi kenapa di bulan Januari itu menjadi 4.270.000? Itu karena ditambahkan dengan pelunasan atau pembelian kredit bulan sebelumnya. Di bulan sebelumnya perusahaan itu yang dibayar tunai hanya 1.680.000, sepadan dengan 50%. Artinya ada 50% sisanya akan dilunasi di bulan berikutnya. Karena ini adalah data bulan Desember, maka dia akan dilunasi di bulan Januari. Kenapa demikian? Kita kembali lagi perjelas di asumsi soalnya. Poin ketiga, bahwa pembelian barang dagang dengan syarat 50% tunai, sisanya kredit, dibayar bulan berikutnya. Artinya apa? Pembelian perusahaan di bulan Desember yang kredit itu, atau setengahnya dari 3.360.000 ini, itu nanti akan dibayar di bulan Januari. Januari pembelian tunai 2.550.000 ditambahkan dengan sisa utang di bulan Desember, maka dia menjadi 4.270.000. Nah, karena di sini ada kredit, ada tunai, ada pembelian secara kredit, ada pembelian secara tunai. Secara tunai itulah yang masuk ke anggaran kas senilai dengan 2.590.000. Namun ditambahkan dengan pembelian kredit di bulan berikutnya, karena dikatakan bahwa pembelian kredit akan dibayar 1 bulan berikutnya, atau asumsinya sama dengan N30. Nah, 4.270.000. Nah, sama dengan di bulan Februari juga demikian, nilainya di sini 4.830.000. Kita ingat bahwa di Februari itu pengeluaran kas untuk pembelian barang dagang itu 2.240.000. Dari mana diperoleh angka ini? Kita lihat dulu total pembeliannya. Februari pembeliannya 4.480.000. Kita kalikan 50%, sehingga hasilnya 2.240.000. Baru kita tambahkan dengan pelunasan utang bulan sebelumnya. Nah, 2.590.000, sehingga totalnya itu 4.530.000. Misalnya kita klik saja di sini. Nah, itu dia. Jadi pembelian tunai di bulan Februari itu kita tambahkan dengan pelunasan utang bulan Januari. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi pengeluaran kasnya. Pengeluaran kasnya kembali ke tabel 1.7. Di sini 4.270.000 karena itu adalah ditambahkan dari pelunasan utang di bulan Desember, di mana utang itu harus dilunasi di bulan Januari, sehingga dia menjadi 4.270.000. Berikutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya di bulan Januari kita lihat di sini totalnya 1.520.000. 1.520.000. Nah, itulah yang kemudian kita masukkan biaya operasional, anggaran biaya operasional itu 1.450.000. Mohon maaf, ini kita karena ini adalah pengeluaran kas ya, jadi bukan sumbernya bukan dari tabel 1.4, akan tetapi dari tabel 1.5, yaitu pengeluaran kas. Karena yang kita bahas ini adalah anggaran pengeluaran kas 1.450.000. Nah, sehingga angkanya di sini biaya operasional yang melibatkan kas itu atau yang dibayar tunai di bulan Januari itu sebesar 1.450.000. Diambil dari anggaran pengeluaran kas. Pembelian gedung kantor itu sebesar 300.000. Ini juga dari soal ya, dari asumsi bahwa ada pembelian gedung kantor senilai dengan 300.000. Ini ada di poin kelima, bahwa pada bulan Januari dibeli gedung kantor secara tunai 300.000 rupiah. Oke.
Rp300.000. Kita lihat dulu di sini angkanya 300, kemudian berikutnya ada angsuran utang jangka panjang. Jadi saldo utang kita di neracanya itu 2 juta, diangsur ya per 100.000 per bulannya. Oke, ini juga adalah pengeluaran kas. Kemudian ada pembayaran bunga 40.000. Tadi secara perhitungannya ini sudah mendapatkan angka 40.000 itu kita peroleh dari sini. Ini ada catatan saya. Nah, ini 40.000, 38, 36, 34, totalnya sekian. Di penjelasan anggaran laba rugi ini sudah saya jelaskan ya. Itu adalah pengeluaran kas. Kita 40.000 untuk pembayaran bunga utang jangka panjang, sehingga total pengeluaran kasnya itu 6.160.000. Oke, jadi pengeluarannya 6.160.000. Saldo kas minimum 1 juta rupiah. Ini juga syarat bahwa saldo kas yang harus ada di perusahaan atau saldo kas minimum itu sebesar 1 juta, atau minimal kas yang harus disimpan itu 1 juta rupiah. Sehingga total kas yang dibutuhkan selama bulan Januari itu 7.160.000. Sedangkan kas tersedia itu hanya 5.700.000. Sehingga konsekuensinya di bulan Januari perusahaan mengalami defisit. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah salah satu manfaat membuat anggaran kas ya. Karena dari dini kita sudah bisa antisipasi kapan perusahaan surplus, kapan perusahaan mengalami defisit. Kebetulan di data yang kita bahas ini, di bulan Januari perusahaan defisit. Kenapa defisit? Karena kebutuhan kasnya 7.160.000, pengeluarannya itu 5.700.000, maka dia defisit 1.460.000. Nah, defisit ini kebetulan di poin ke-7 tadi dikatakan apabila defisit maka perusahaan harus minjam ya. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya apabila terjadi defisit itu tidak selamanya kita mengutang ya, kesimpulannya. Kan tetapi bisa dilakukan efisiensi terhadap pos-pos yang lain ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi 1.460.000 itu karena perusahaan mengalami defisit, maka ditutupi dengan utang 1.500.000. Nah, sehingga karena kita berutang di awal bulan, maka otomatis kita harus bayar bunganya. Nah, sebesar Rp23.000. Bunganya 18% per tahun. Ini pun hitungannya sudah ada di catatan di laba rugi sebelumnya 23. Nah, sehingga total setelah 1.500.000 ditutupi defisitnya, kemudian ada pengeluaran untuk bunga, maka saldo kas akhir perusahaan itu sisa Rp1.017.000. Saldo kas akhir di bulan Januari itu nanti akan menjadi saldo awal di bulan Februari, ya, 1.017.000. Kemudian ditambahkan dengan penerimaan kasnya 6.800.000. 6.800.000 ini adalah penerimaan kas yang diperoleh dari anggaran penerimaan kas atau di tabel 1.2. Di situ kita tambahkan total kas tersedianya Rp7.817.000. Nah, kemudian kita hitung lagi pengeluaran kasnya. Saya ulangi lagi, barang dagang itu diambil dari anggaran pembelian. Ya, misalnya di bulan Februari 4.830.000 itu diperoleh dari mana? Saya kembali lagi penjelasannya. Karena anggaran pembeliannya di sini di bulan Februari itu pembeliannya, total pembelian perusahaan terhadap barang dagang itu 4.480.000. Dari pembelian 4.480.000 ini 50% itu dibayar tunai atau setara dengan Rp2.240.000. Nah, Rp2.240.000 ini ditambahkan dengan pelunasan pembelian barang dagang bulan sebelumnya atau bulan Januari.
Karena di bulan Januari yang dibayar tunai juga 50%. Berarti masih ada sisanya yang harus dilunasi di bulan Februari. Jadi di sini sama saja kalau saya katakan 2.240.000 ditambahkan dengan utang dagang di bulan Januari 2.590.000 sehingga totalnya sama dengan 4.830.000. Ini ada panduan Excelnya. 2.240.000 itu adalah pembayaran secara tunai terhadap pembelian barang dagang senilai dengan 4.480.000 ditambahkan dengan pelunasan utang perusahaan atas pembelian barang dagang bulan sebelumnya sehingga dia menjadi 4.830.000. Nah, oke, itu dia penjelasannya ya. Nah, kita kembali ke anggaran kasnya. Ini dia 4.830.000. Biaya operasionalnya itu diperoleh dari anggaran pengeluaran kas untuk biaya operasional tabel 1.5. Di bulan Februari totalnya itu adalah Rp2.050.000. Kita masukkan sebagai item pengeluaran kas biaya operasional Rp2.050.000. Kemudian, nah di sini sudah tidak ada pembelian kantor karena pembelian kantor itu hanya di bulan Januari. Nah, habis itu ada angsuran utang jangka panjang Rp100.000. Ada beban bunga 38 ini itu perhitungannya sebenarnya saya ulangi lagi ya 1/12 kita kalikan dengan bunga utang jangka panjangnya ya 24% per tahun, kemudian kita kalikan dengan angsurannya karena sudah dilunasi ya 100.000 maka sisa utangnya 19 ya 1.900.000. Oke, ini terjadi kesalahan 38. Ini penggunaan rumusnya koma. Maaf. 38 ya. Jadi 38 itu 1/12 dikali 24% dikali 1.900.000. Sehingga bunga yang harus dibayar tidak lagi Rp40.000 akan tetapi Rp38.000 karena sudah dibayar angsurannya sebesar Rp100.000. Nah, kita lanjut. Total pengeluarannya itu 7.018.000. Ini sisa kita sum ya. Seluruh pengeluaran kasnya. Totalnya sama dengan Rp7.018.000. Saldo kas minimumnya 1 juta ya. Ingat saldo kas itu kas yang harus ada atau standar minimum kas yang harus ada di perusahaan. Sehingga kebutuhan kas sama dengan Rp8.018.000. Nah, karena yang kas tersedia itu hanya 7.817.000, kemudian dibutuhkan itu 8.018.000, maka perusahaan juga mengalami defisit. Defisitnya Rp201.000. Sehingga mau tidak mau di bulan Februari perusahaan ya minjam lagi 300.000. Nah, 300.000 sehingga akumulasi utang perusahaan itu sudah 1.800.000. Nah, sehingga di sini ya karena kita mengutang, ini yang dimaksud di sini adalah utang atau supaya ini ya pinjaman jangka pendek ya, pinjaman jangka pendek. Oke. Ini maksud adalah pinjaman jangka pendek. Nah, akumulasinya sudah 1.800.000. Oke. Nah, mau tidak mau sehingga beban bunga di bulan Februari jadi bertambah menjadi 27.000 karena bunga per tahunnya 18%. Jadi ngitungnya itu kita hitung 1/12. Ini merupakan estimasi bunga untuk tahunan. Kita kalikan dengan 0,18 ya. Habis itu kita kalikan lagi dengan total akumulasi utang jangka pendeknya yaitu 1.800.000. Enter, maka dia menjadi 27. Nah,
Tadi minjam 300.000 lagi, bayar bunga 27.000. Nah, tetapi setidaknya sudah ada saldo kas akhir 1.072.000. 1.072.000 ini nanti menjadi saldo awal di bulan Maret. Ya. Jadi mengerjakannya itu tidak horizontal ya, tapi mengerjakan secara vertikal, garis vertikal atas ke bawah. Itu supaya langkah ini bisa memudahkan kita dalam menyusun anggaran kas. Misalnya di bulan Maret 1.072.000 itu adalah saldo awal yang diperoleh dari bulan Februari, akhir Februari. Penerimaannya 6.800.000 diperoleh dari anggaran penerimaan kas. Total penerimaannya 7.872.000. Barang dagangnya ini 4.060.000 dari anggaran pembelian yang dibayar tunai 50%. Sedangkan 50%-nya lagi itu pelunasan utang dari pembelian barang dagang di bulan Februari. Biaya operasionalnya dari anggaran biaya operasional anggaran pengeluaran kas jadi 1.650.000 itu biaya operasional yang melibatkan pengeluaran kas atau anggaran pengeluaran kas atas biaya operasional. 1.650.000 angsuran utang jangka panjang ya 100.000 sehingga di sini menjadi 36.000. Nah, itu ngitungnya itu ya sama saya tadi 1/12 kita kalikan dengan beban bunga jangka panjang ya 24% per tahun, kita kalikan dengan pembayaran angsuran 200.000 maka sisa 800. Maka dia sama dengan 36.000 rupiah. Nah, total pengeluarannya 5.846.000, penerimaannya 7.872.000. Saldo kas minimumnya 1 juta ya. Sehingga kebutuhan kasnya totalnya 6.846. Tapi kas yang tersedia 7.872 sehingga perusahaan di bulan Maret surplus sebesar 1.026.000. 1.026.000. Kemudian karena kita sudah surplus maka memungkinkan perusahaan untuk membayar angsuran utang jangka pendeknya. Tadi total utangnya 1.800.000 ya. Di bulan Maret ini kita sudah ansur 900.000 rupiah. Maka beban bunganya juga itu sudah berkurang. Sisa 14.000 rupiah. Oke ya. Kemudian saldo kas akhirnya ya, ini tadi pembayaran tadi surplus 1.026.000. Kita kurangi 900.000 karena kita membayar utang ya. Bayar utang dikurangi lagi beban bunga 14.000 maka sebenarnya sisa 112.000 cuman karena ada kas minimumnya maka totalnya menjadi 1.112.000. Jadi 1.212.000 itu karena pengaruh dari kas minimalnya. Ini kalau teknis perhitungannya kita sebenarnya sisa menghitung kas tersedia 7.872 dikurangi dengan pengeluarannya ya 5.842 ya. Baru kemudian kita kurangi lagi pembayaran utang, pembayaran angsuran utang, kemudian pembayaran bunganya ya, maka kita akan mendapatkan angka 1.112.000. Atau bisa juga kas yang dibutuhkan 6.846 ya. Yang tersedia sekian, sisa kita kurangi yang kas tersedia dikurangi kebutuhan kas, surplusnya ini dikurangi lagi 900, kita kurangi lagi 14.000, habis itu ditambahkan dengan 1 juta sehingga menjadi 1.012.000 rupiah. Nah, cara yang sama ya untuk menyusun anggaran di bulan April. Langkah yang terakhir yang dibuat setelah membuat anggaran kas, maka berikutnya itu kita menyusun anggaran posisi keuangan. Ya, di tabel 1.8 ini adalah anggaran posisi keuangan. Misalnya kasnya saldonya sama dengan 1.029.000. Dari mana diperoleh 1.029.000? Itu adalah saldo kasnya. Kita lihat dulu angkanya. Kita ambil dari sini ya.
dari anggaran penerimaan kas di bulan April. Ini adalah saldo kasnya. Oke. Akun receivable-nya 2 juta rupiah itu diambil dari anggaran penjualan. Kita kembali ke anggaran penjualan ya, penjualan kredit. Penjualan kredit, anggaran penjualan. Nah, ini dia. Penjualan kredit di bulan April itu 2 juta rupiah, kita masukkan di balance sheet, posisi keuangannya di akun receivable 2 juta. Kemudian inventories-nya itu adalah 4.240. Itu diambil, ini adalah persediaan barang dagang 4.240, kita ambil dari anggaran pembelian. Kita kembali ke anggaran pembelian pribadi. Anggaran pembelian itu bulan April ya. Ada di sini keterangannya, persediaan akhir barang dagangnya 4.240. Itulah yang kemudian kita pindahkan di ini ya, maaf ini inventories ya. Maksudnya inventories ini adalah persediaan barang dagang, merchandise inventories ya. Kita perjelas saja ya. Merchandise inventories. Nah, merchandise persediaan barang dagang 4.240. Prepaid insurance itu 120 karena ini sudah dikurangi amortisasinya. Saldo awal asuransi dibayar mukanya dikurangi dengan amortisasinya. Amortisasinya tadi ada di anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional totalnya itu 80.000. Baru kemudian saldo awalnya prepaid insurance-nya 200, kita kurangi 80.000. Ini dia, kita kurangi 80.000 sehingga sisa 120 di neracanya terlapor. Oke, current asetnya ya, anggaran untuk current asetnya itu 7.389.000. Fixed asetnya 3.800.000. Itu diperoleh dari saldo awal fixed aset 3.500.000 ditambahkan dengan pembelian, tadi ada di anggaran kas pembelian tunai gedung kantor 300.000, maka dia menjadi 3.800.000. Nah, penyusutannya 1.300.000 itu diperoleh. Ingat, penyusutan ini adalah akun kontra ya, akun kontra, maka dia sifatnya mengurangi. Di sini ada minus 1.100.000 saldo awalnya ya. Akumulasi penyusutan harta tetapnya 1.100.000 itu kita tambahkan dengan penyusutan di anggaran biaya operasional. Di sini totalnya ada 200.000, maka dia menjadi 1.300.000. 1.100.000 saldo awalnya ditambah dengan 200.000, maka akun kontranya menjadi 1.300.000. Total hartanya ya 7.389 ditambah 3.800 dikurangi 1.300. Itu adalah total harta. Account payable-nya di sini ada 1.470. Ini diambil dari utang dagang di bulan April di anggaran pembelian. Nah, ini anggaran pembelian. Karena kebetulan cash 50%, maka otomatis kredit juga 50% ya. Maka di sini tidak dipisahkan angkanya. Inilah utangnya 1.470 ya, kita pindahkan. Oke, kemudian bank payable-nya, utang banknya. Ingat tadi bank payable-nya itu 300.000 rupiah. Itu bisa kita lihat misalnya ansurannya ya. Kita lihat dulu ansurannya di pengeluaran. Nah, ini 300.000 itu kita kan tadi akumulasinya 1.800.000, kemudian dikurangi, kita lihat dulu angkanya, bank payable 300.000 ya, sudah benar ya. Di sini karena yang total pelunasannya itu 1.500.000 ini. Total pinjamannya tadi 1.800.000, yang sudah dilunasi itu 1.500.000 ya.
sehingga sisa Rp300.000. Tax payable-nya Rp50.000 utang pajaknya. Utang pajaknya tax payable tadi kita lihat ya. Pajak perseroan itu 50% ya. Tax payable-nya kita lihat di sini kita lihat dulu tax payable-nya ya. Ini oh ya oke. Karena di sini tax payable ya, sebentar tuh ini ada sedikit Rp50. Kita lihat dulu tax payable. P39. Oh ini pembulatan ya, mohon maaf ini pembulatan. Ini pembulatan angkanya ini pembulatan ya. Jadi tax payable-nya Rp50.000. Kemudian kita total. Di sini total current liability-nya 1.820.000. Long term liability-nya itu 1.600.000 karena tadinya itu Rp2.000.000. Kemudian yang kita ansur itu sudah 400.000 ya kan, ini 400.000. Berarti Rp2.000.000 utang jangka panjangnya dikurangi dengan 400.000 maka 1.600.000. Berikutnya stoknya 5 juta, ini ada di balance sheet awal, saya kira ini ada tadi ya. Kemudian retained earning. Retained earning ini karena di laba ditahan sebelumnya itu 1 juta, ini tadi ada stok equity-nya ya 5 juta. Kemudian retained earning-nya saldo awalnya itu 1.420.000, ini kita tambahkan dengan laba bersih ya. Laba bersihnya 49.500. Totalnya dia menjadi 6.470. Jadi sebenarnya ini ada keterangannya ya. Bisa kita lihat. Oke, kita hapus saja. Oke. 1.470. Oke, tadi ditambahkan dengan labanya ya. 1 juta. Nah, ini ada, Anda lihat saja data Excel-nya kalau melacak angkanya. Total equity-nya menjadi 6.470. Ini yang kita tambahkan dengan current liability ditambah dengan long term liability ditambahkan dengan total equity, maka hasilnya sama dengan 9.889. Ini adalah langkah terakhir dalam menyusun anggaran posisi keuangan. Sampai di sini maka selesai sudah perhitungan kita atau cara menyusun anggaran induk perusahaan dagang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.